Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak penjelasan berikut ini. Terima kasih. Mulai pembelajaran kedua di halaman 79. Silakan dibuka buku temanya. Nah, kita baca percakapannya dulu ya. Berudara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang, sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjemur air untuk membuat teh. Siti, "Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung." Ibu menjawab, "Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih?" Siti, "Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air panas." "Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan Ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau." "Ide bagus ya, Bu." Berikut ini ya, lihat ya anak-anak, di sini ada gambar sedang memasak air. Nah, peristiwa ini dinamakan konveksi. Peristiwa konveksi terjadi pada saat kita merebus air. Nah, air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Nah, lihat pada gambar, di situ ada tanda panah yang berwarna merah dan tanda panah yang berwarna biru. Nah, yang berwarna merah itu adalah molekul panas, dan yang biru itu adalah molekul dingin. Nah, ketika air ini dipanaskan, maka air yang berada di bawah terkena api, nah menjadi panas, nah akan naik ke atas, dan air yang berada di atas itu adalah molekul yang dingin. Nah, ini akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nah, demikian seterusnya seperti itu. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama adalah merebus air. Yang kedua, memanaskan minyak. Ketiga, peristiwa angin darat, dan contoh yang keempat adalah peristiwa angin laut. Nah, selanjutnya penjelasan tentang peristiwa angin darat. Nah, angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin darat terjadi pada malam hari dan digunakan nelayan untuk melaut, sedangkan peristiwa angin laut adalah terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, angin laut ini terjadi pada siang hari dan digunakan nelayan untuk kembali ke darat.
Nah, sekarang kita akan belajar muatan SPDP. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Masih ingatkah kamu tentang pola lantai pada seni tari? Nah, pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari, atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Nah, pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Pola lantai dalam seni tari. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai sangat penting agar penari dapat mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadikan tarian lebih indah. Selanjutnya, macam-macam pola lantai. Pola lantai terbagi menjadi dua. Yang pertama, pola garis lurus. Yang kedua, pola garis melengkung. Jadi pola lantai itu terbagi menjadi dua ya. Ada pola garis lurus dan pola garis melengkung. Pola garis lurus dikembangkan lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pola garis horizontal. Yang kedua, pola garis vertikal. Dan yang ketiga adalah pola garis diagonal atau miring. Nah, pola garis melengkung juga sama dikembangkan menjadi beberapa. Yang pertama ada pola garis lingkaran. Yang kedua, pola garis angka 8. Dan yang ketiga, pola garis lengkung ke depan dan pola garis lengkung ke belakang. Nah, pola garis horizontal ini contohnya Bapak berikan di sampingnya ya. Ada pola garis horizontal, pola garis vertikal, dan pola garis diagonal. Nah, yang pola garis melengkung juga sama. Ini pola garis lingkaran, contohnya ada yang berbentuk lingkaran, dan pola garis angka 8 yang bentuknya seperti angka 8, dan pola garis lengkung ke depan atau ke belakang. Nah, itu adalah macam-macam pola lantai. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang materi hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.